semuanya, aku Selvi Melani dengan NIM 024020022. Hai, namaku Maya Hidayati dengan NIM 02402019. Hai, namaku Lisa Amelia dengan NIM 024020007. Halo, nama aku Mia Lutis Samada dengan NIM 02402013. Aku Naldi dengan NIM 02402031. Halo kakak spill bebelnya dong. Halo kakak, boleh tolong spill skincare-nya nggak ya? Halo semuanya, pada video ini kami dari kelompok 5 akan memaparkan hasil project based learning dengan judul Kontribusi Lembaga Keuangan Internasional terhadap Ekonomi Indonesia. Pembahasan ini itu difokuskan pada peran 4, yaitu World Bank, IMF, ADB, terus juga ada IDB. Nah, terus khususnya dalam mendukung pemulihan ekonomi Indonesia pasca pandemi COVID-19. Ayo kita bahas bareng-bareng. Yang pertama, kita itu bahas dulu latar belakangnya. Pembangunan ekonomi itu sangat penting karena tujuannya buat ningkatin kesejahteraan masyarakat. Jadi bukan cuma soal angka pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pemerataan pendapatan dan kualitas hidup yang lebih baik. Masalahnya, sebagai negara berkembang, Indonesia itu masih punya banyak tantangan, mulai dari keterbatasan dana pembangunan, kebutuhan infrastruktur yang besar, sampai pengaruh kondisi ekonomi global. Karena itu, menjaga stabilitas ekonomi adalah hal yang sangat penting. Situasi ini makin berat waktu pandemi COVID-19 terjadi. Aktivitas ekonomi yang menurun, banyak usaha terdampak, dan daya beli masyarakat ikut melemah. Pemerintah dituntut buat ambil langkah cepat supaya ekonomi bisa segera pulih. Nah, disinilah peran lembaga keuangan internasional dibutuhkan lewat kerjasama dengan World Bank, IMF, ADB, dan IDB. Indonesia mendapatkan dukungan pembiayaan dan kebijakan untuk membantu proses pemulihan ekonomi pasca pandemi. Dalam mata kuliah bank dan lembaga keuangan, tidak hanya membahas soal bank, kredit, dan jasa keuangan, tapi ada konsep-konsep perekonomian. Teori yang pertama ada pembangunan ekonomi dan pertumbuhan. Teori ini menjelaskan kalau pembangunan itu tidak cuma soal naiknya PDB atau pertumbuhan ekonomi aja, tapi juga mencakup perubahan struktur ekonomi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, lembaga keuangan internasional nggak cuma dorong pertumbuhan, tapi juga pembangunan jangka panjang. Yang kedua, aspek stabilitas makroekonomi dan peran lembaga keuangan internasional. Stabilitas ekonomi itu penting banget seperti inflasi yang terkendali, nilai tukar stabil, dan kondisi keuangan negara yang sehat. Di era globalisasi dan saat pandemi saat ini, stabilitas nggak bisa dijaga sendiri, makanya peran lembaga seperti IMF dan World Bank itu sangat dibutuhkan. Yang ketiga, teori kerjasama internasional dalam pembangunan ekonomi. Teori ini melihat kerjasama antar negara sebagai cara buat bantu pembangunan ekonomi. Lewat kerjasama internasional, negara bisa dapat tambahan modal, teknologi, dan pengetahuan, termasuk dari pinjaman dan bantuan lembaga keuangan internasional. Nah, untuk yang keempat itu, teori ketergantungan dan kritik terhadap kerjasama internasional. Teori ini ngasih pandangan yang lebih kritis. Kerjasama internasional itu memang sangat membantu, tapi kalau nggak dikelola dengan baik itu bisa bikin negara jadi terlalu bergantung sama pihak luar. Karena itu, kerjasama harus dilakukan secara selektif dan strategis supaya kemandirian ekonomi tetap terjaga. Sekarang kita masuk ke studi kasus yang kami bahas. Kalian pasti masih ingat pandemi COVID-19 kan? Nah, pandemi inilah yang jadi studi kasus kami. Karena tampaknya bukan cuma ke kesehatan, tapi juga sangat terasa ke perekonomian Indonesia. Pandemi bikin ekonomi sempat menurun karena aktivitas dibatasi, daya beli masyarakat turun, dan banyak usaha terutama UMKM terdampak.
Pemerintah sudah menjalankan berbagai kebijakan pemulihan ekonomi, tapi karena dana negara terbatas, dukungan dari luar jadi sangat dibutuhkan. Disinilah peran lembaga keuangan internasional muncul. Mereka jadi mitra pemerintah dengan memberikan pembiayaan, bantuan teknis, dan arahan kebijakan supaya ekonomi bisa tetap stabil dan proses pemulihan berjalan lebih berkelanjutan. Dari kasus pemeliharaan ekonomi pasca pandemi ini, kita bisa lihat peran masing-masing lembaga keuangan internasional. Yang pertama, ada World Bank. World Bank membantu Indonesia buat pembangunan jangka panjang dan menengah. Dukungannya berupa pembiayaan program pemulihan ekonomi, penguatan perlindungan sosial, sampai peningkatan kapasitas pemerintah. Jadi, peran World Bank itu bukan hanya ngasih dana, tapi juga bantu nyusun arah kebijakan pemerintah. Oh iya, lalu ada IMF. IMF lebih fokus ke menjaga stabilitas ekonomi Indonesia. IMF ngasih pengawasan dan masukan kebijakan moneter sama fiskal supaya inflasi tetap terkendali dan nilai tukar stabil. Dan sistem keuangan tetap aman selama masa pemulihan. Tadi kan udah dijelaskan mengenai IMF dan yang selanjutnya ada apa sih? Oh iya, untuk yang selanjutnya itu ada ADB. ADB itu membantu Indonesia lewat pembiayaan pembangunan infrastruktur dan sektor yang produktif, kayak transportasi dan energi. Nggak cuma ngasih dana, ADB juga mendampingi pemerintah lewat bantuan teknis supaya proyek pembangunan bisa jalan lebih efektif dan lebih berkelanjutan. Terakhir ada IDB. IDB mendukung pemulihan ekonomi lewat pembiayaan berbasis sistem syariah. Fokusnya ada di sektor pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan UMKM. Pendekatan ini lebih menekankan keadilan sosial dan pembangunan yang inklusif, jadi sesuai sama kondisi masyarakat Indonesia. Dalam kasus pandemi ini bisa kita lihat kalau dampaknya itu besar banget ke perekonomian Indonesia. Pandemi bikin aktivitas ekonomi melambat, banyak usaha berhenti, dan kondisi keuangan negara ikut tertekan. Kalau kondisi ini nggak ditangani dengan baik, pemulihan ekonomi bisa berjalan lambat dan makin memperparah keadaan. Disinilah peran lembaga keuangan internasional jadi penting. Pemerintah Indonesia butuh dukungan bukan hanya dari luar, tapi dari dalam, baik dari segi pembiayaan maupun arah kebijakan, supaya ekonomi tetap stabil dan pemulihan bisa berjalan dengan terarah. Tanpa dukungan ini, risiko ekonomi bisa jadi lebih besar. Selain itu, pandemi juga bikin pemerintah harus lebih hati-hati dalam mengambil kebijakan ekonomi. Rekomendasi dari lembaga seperti World Bank, IMF, ABD, dan IBD membantu pemerintah menjaga stabilitas ekonomi, tapi tetap perlu disesuaikan dengan kondisi dalam negeri supaya tidak menimbulkan ketergantungan jangka panjang. Karena itu, kerjasama dengan lembaga keuangan internasional harus dimanfaatkan secara bijak. Tujuannya bukan cuma untuk pemulihan jangka pendek, tetapi juga agar pembangunan ekonomi Indonesia itu untuk ke depan bisa lebih kuat dan berkelanjutan. Dari pembahasan ini, kita bisa simpulin kalau peran lembaga keuangan internasional itu penting banget dalam membantu Indonesia menghadapi krisis ekonomi akibat pandemi. Dukungan pembiayaan dan kebijakan dari lembaga-lembaga ini membantu menjaga stabilitas ekonomi dan mempercepat proses pemulihan. Nah, selain itu, kerjasama dengan lembaga keuangan internasional juga harus dikelola dengan baik. Kalau nggak dikelola secara hati-hati, kerjasama ini bisa menimbulkan ketergantungan dan membatasi ruang kebijakan pemerintah. Karena itu, pemerintah perlu bersikap selektif dan strategis agar pemulihan ekonomi bisa berjalan berkelanjutan dan tetap menjaga kemandirian ekonomi nasional. Halo semuanya, aku Selan. Di sana. Halo, kita sedang live video.
Astagfirullahaladzim. Yes, yes,